Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri video pelatihan berbasis kompetensi untuk ahli perencana jaringan drainase. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tata cara penggunaan software HECRAS untuk merencanakan saluran drainase. Sebagai contoh, apabila terdapat sebuah jaringan drainase seperti pada gambar yang ada di samping, perencanaan dilakukan pada salah satu segmen, yaitu segmen sekunder A dengan panjang saluran 500 meter. Adapun untuk penampang atau cross satunya itu adalah seperti yang dapat Anda lihat di sini, bentuknya trapesium dengan data elevasi dan juga titik seperti itu. Kemudian ini adalah cross 2-nya, bentuknya sama, jadi salurannya seragam dengan elevasinya seperti itu. Kemudian untuk debit banjir rencananya berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode rasional adalah sebagai berikut. Dan kekasaran maningnya untuk dinding salurannya menggunakan pasangan batu belah dengan kekasaran manning digunakan nilai 0,02, diambil nilai tengah. Ini menggunakan 0,02. Kemudian untuk dasar salurannya menggunakan tanah biasa dengan kekasaran manning juga 0,02. Baik, langsung dibuka aplikasi HECRAS-nya. Tinggal kita ketikkan HECRAS di Windows kita, kemudian tunggu sampai dia terbuka. Setelah terbuka, pertama kita buat new project dulu. Klik new project, kemudian posisikan di mana kita akan menyimpan project kita. Kalau di sini di folder E, kemudian membuat folder baru yaitu tutorial LSP. Sekarang kita ketik tutorial LSP, klik OK. Setelah itu ketikkan nama project kita, contoh tutorial 1. Kemudian klik OK lagi. Maka di sini klik OK, beritahuan. Dan kemudian kita ganti atau pastikan dulu unit sistem yang digunakan adalah sistem internasional atau menggunakan metrik ya. Jadi bukan menggunakan US Custom. Nah, berikutnya adalah kita buat geometric data. Kita klik geometric data, kemudian kita buat gambar salurannya. Sesuaikan gambar salurannya dengan denah yang dibuat, yaitu panjangnya 500 meter. Seperti ini. Tinggal kita kembali ke aplikasi HECRAS, kemudian kita klik Refer Reach. Kemudian klik satu kali, tarik ke bawah, dan klik 2 kali untuk mengakhiri. Double klik. Kemudian ketikkan nama rivernya. Misalkan di sini adalah drainase untuk alirannya. Kemudian reach-nya atau salurannya adalah sekunder A, sesuai dengan yang ada di denah. Kemudian klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan salurannya, kita buat penampangnya dengan menggunakan cross section. Nah, di menu cross section ini, yang perlu kita perhatikan adalah kita ambil data dari cross 1 ini. Nah, ini bisa langsung saja di copy paste. Kita copy, kemudian masuk ke aplikasi HECRAS, masuk ke menu option, add a new cross section, kemudian masukkan untuk cross 1. Kemudian kita pastekan dengan cara blok dulu semuanya, kemudian Ctrl V. Nah, setelah itu kita kasih keterangan namanya sesuai dengan yang ada di Excel, cross 1 atau cross A. Untuk cross 1 ya, cross 1 aja. Kemudian, nah, downstream reach length ini adalah jarak terhadap stasiun di hilir. Jadi, jarak dari titik ini ke hilir. Karena titik cross 1 itu berada di hilir, artinya dia adalah 0. Kemudian untuk maningnya, nah kita lihat di sini, cross 1 itu adanya di hilir. Jadi makanya dia jaraknya adalah 0. Untuk maningnya,
Untuk meaningnya kita sesuaikan dengan yang tadi. Di sini adalah 0,02 semuanya diseragamkan. Kita ambil nilai tengahnya. Jadi masukkan 0,02. Ya, untuk Hekra sendiri dia memintanya adalah dengan menggunakan titik ya. Desimal delimiternya dia menggunakan titik, jadi bukan koma. Kemudian ini adalah batas air untuk di sisi kiri dan juga di sisi kanan. Karena di sisi kirinya adalah 0, di sisi kanannya adalah 3. Karena air bisa penuh sampai ke titik itu. Jadi di situ 3, di kanan di kirinya adalah 0. Kemudian kita tambah untuk membuat cross yang kedua. Penampang kedua, masukkan cross 2. Setelah itu copy seperti tadi, melangkah di cross yang pertama. Kemudian kita pastekan. Nah, pastikan di sini karena tadi di Excel dia menggunakan koma, kita ganti menggunakan titik. Jadi harus diketik ulang. Karena Hekras dia menggunakan delimiternya adalah titik bukan koma. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lihat, ini adalah cross 1, nah ini adalah cross 2. Nah, untuk downstream reach length-nya, karena cross 2 itu dia berada di titik hulu, nih sini, dengan panjang salurnya adalah 500 meter, artinya dia berjarak 500 meter dari titik hilirnya. Jadi kita masukkan 500. Oke, kemudian meaningnya masih sama dan main channelnya juga sama, 0 untuk sisi kiri dan 3 untuk sisi kanan. Kemudian kita klik apply data. Setelah selesai, kita keluar dari cross section editor. Exit, maka akan muncul 2 titik station seperti ini, sesuai dengan yang ada di gambar denah. Titik 1 di bawah, titik 2 di atas. Arah alir ke bawah. Berikutnya kita lakukan interpolasi untuk membuat cross section lain sepanjang saluran tersebut. Kita pilih cross section interpolation. Kemudian dengan jarak per 50 meter misalkan sebagai contoh. Kemudian lakukan interpolate. Nah, maka akan muncul seperti ini. Maka akan muncul stasiun-stasiun baru atau cross-section baru yang dibuat berdasarkan data interpolasi dari stasiun 1 dan juga 2. Setelah itu kita lakukan save. Setelah itu kita lakukan editing untuk koefisien meaningnya. Kita cek, pastikan bahwa semuanya sudah sama, sudah seragam, 0,02 semuanya. Kemudian kita save geometrik datanya. Seperti tadi, pastikan dia berada di folder yang sama. Kemudian kita beri nama misalkan saluran tutorial. Kemudian kita klik OK. Lalu kita bisa exit. Maka akan muncul di geometrik datanya adalah saluran tutorial. Nah, berikutnya kita masukkan data debit banjirnya. Kita melakukan analisis steady flow. Bisa klik edit steady flow atau menggunakan simbol yang ada di situ. Nah, di sini kita masukkan profil atau rencana yang akan kita buat sesuai dengan kala ulang yang kita hitung. Kalau di sini dibuat 6 kala ulang, ada 6 kala ulang, berarti kita masukkan di situ juga 6. Kemudian klik apply data, maka akan muncul 5 atau 6 kolom baru. Kemudian kita edit namanya dengan edit profile name. Kemudian kita sesuaikan namanya dengan data yang kita buat tadi. Misalkan ini adalah kala ulang 2 tahun, kemudian berikutnya adalah kala ulang 5 tahun, dan seterusnya sampai dengan kala ulang 100 tahun. Sudah selesai, kita klik OK. Kemudian kita input manual data debitnya. Ingat, desimalnya menggunakan titik. Kita sesuaikan
5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Selanjutnya kita buat boundary condition-nya atau kondisi batasnya. Nah, di bagian upstream atau di bagian hulu, kita buat dia menjadi known water surface. Nah, di bagian hulunya kita buat menjadi known water surface atau kondisi elevasi airnya adalah 0 semuanya, karena kita anggap di hulu itu tidak ada air. Kemudian untuk di downstreamnya, kita buat dia menjadi critical depth. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, sekali lagi kita apply data. Lalu kita save flow datanya. Misalkan banjir sekunder A. Kemudian kita klik OK. Lalu kita exit. Maka dia akan muncul di steady flow-nya adalah banjir sekunder A. Lalu kita lakukan analisis steady flow. Bisa melalui menu run ataupun juga langsung dari menu bar. Kemudian kita buat dulu new plan. Misalkan tutorial 1 atau steady. Kemudian kita klik OK. Masukkan ID-nya, tutorial 1. Kemudian kita lakukan perhitungan. Kita run analisisnya, tunggu sampai semua proses perhitungannya selesai. Seperti ini. Kemudian kita klik close. Kita bisa tutup ini. Maka kita bisa melihat ini water surface profile-nya. Jadi tampak samping, potongan memanjang dari muka airnya. Kemudian ini adalah cross section untuk masing-masing penampang saluran yang tadi direncanakan. Bisa kita lihat, dia tidak limpas, berarti artinya aman. Ini adalah untuk kala ulang 2 tahun. Kalau kita ingin melihat untuk per tahunnya, atau untuk per tiap kala ulang, kita bisa menggunakan animation control, kita run animation-nya. Ini untuk 10 tahun, 50 tahun, dan sampai 100 tahun. Artinya sampai dengan 100 tahun, dia tidak limpas. Berikutnya, kita bisa lihat jadi profil secara memanjangnya. Kita coba run lagi. Untuk kalau ulang 2 tahun. Dia terjadi peningkatan, tapi tidak menyentuh bibir atau tanggul atas dari saluran. Jadi masih aman saluran yang direncanakan dengan debit banjir atau beban yang diperhitungkan tadi. Berikutnya kita coba lihat dari sisi 3 dimensi atau 3D-nya. Nah, ini bisa kita atur rotasinya, sesuaikan dengan yang enak dilihat bagaimana. Kita coba sedikit atur lagi. Oke, cukup mungkin. Kemudian kita lakukan run animation seperti tadi. Bisa dilihat terjadi peningkatan. Kita save projectnya, jangan lupa. Oke, cukup sampai di situ untuk perencanaan ini. Sampai jumpa di seri video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.